Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Heaven Mending Pavilion telah mengalami perubahan yang luar biasa. Hanya, karena para dewa yang datang baru-baru ini, bencana terjadi. Istana besar itu hancur, dan banyak manusia yang membangun istana ini nyawanya diambil dari mereka. Mereka saat ini sedang membangun kembali pavilion mending surga, namun mereka segera ditindas. Semua orang menjadi sangat ketakutan dan ingin melarikan diri dari tempat ini. Di mana tepatnya halaman suci kuno yang seharusnya ada di sini? Sosok yang tidak jelas itu berkata pada dirinya sendiri. Si Hao muncul, berjalan dari kejauhan. Dia melihat individu ini. Dengan suara sua, dewa ini membuka matanya, melepaskan dua garis kilat. Dia menatap si Hao seperti naga besar yang menghadap serangga. Matanya membawa kekejaman dan ketidakpedulian. Si Hao berhenti bergerak. Dia sangat kagum. Dewa ini tampak sangat kuat, bahkan lebih tangguh daripada Yang Li dan Trenggiling. Cahaya hitam berkedip-kedip di sekitar tubuh si Hao. Pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak dapat binasa menutupi tubuhnya, melindunginya di bawahnya. Tanpa diduga tubuh emas abadi, jenis artefak berharga ini diturunkan dari era kuno. Mata dingin dewa ini menyala, menjadi seperti matahari kecil yang berkilauan. Yang Li, Trenggiling, dewa dunia bawah bumi pergi bersama ke ibu kota kekaisaran negara batu untuk memaksamu keluar dan membunuhmu, tapi mereka kemudian mengejarmu. Jadi inilah alasannya. Dewa mengangguk. Sekarang si Hao datang dan ketiganya tidak terlihat, itu membuat dewa agak terkejut. Matanya menjadi lebih dingin, jelas merasakan semacam firasat. Ini benar-benar membuatnya terkejut. Matanya menjadi sangat dalam. Dia tidak segera mengambil tindakan dan berkata, kamu hanya berada di ranah pengaturan formasi. Untuk dewa, kamu seperti ayam yang tidak bisa menerima satu pukulan pun. Dia mengambil tindakan, menunjuk keluar. Kekosongan mulai terdistorsi, dan domain tak berbentuk tersebar. Dia ingin menjebak pemuda itu. Si Hao berkelok-kelok di udara, menempuh beberapa puluh ribu li dengan satu langkah mundur. Dia mundur dari area kematian ini dan menghadapi lawannya dari kejauhan. Ekspresi si Hao berubah. Pihak lain terlalu cepat. Dia menampilkan 72 transformasi, berubah menjadi kunpeng dan juga menempelkan jimat penarikan bumi ke tubuhnya, menghilang ke kejauhan seperti seberkas cahaya. Dengan suara sua, dewa perak itu berhenti di udara. Matanya dingin ketika dia berkata, jadi ternyata seperti ini. Kamu memiliki kecepatan yang ekstrim, jadi ketiganya tidak bisa langsung mengejarmu. Si Hao juga berhenti, menjaga jarak. Kekuatanmu tidak cukup, jadi tidak mungkin kamu bisa membunuh tiga dewa. Ekspresi si Hao membeku. Dewa ini sangat tajam. Dewa ini seperti matahari yang mulia, bersinar dengan gemilang. Harta karun kuno berhasil menarik keserakahan mereka. Mereka semua ingin mendapatkannya sendiri, jadi mereka mengejarmu. Benar-benar menyedihkan. Si Hao menghela nafas. Dewa ini sangat menakutkan. Kamu siapa? Latar belakang seperti apa yang kamu miliki? Si Hao bertanya. Negara surgawi. Yin Yi. Jawabannya sangat sederhana. Negara surgawi. Pengorbanan darah. Ketika si Hao mendengar ini, alisnya berdiri tegak. Kamu seharusnya tidak mengandalkanku untuk mengikutimu ke tempat bahaya itu. Si Hao secara alami tidak akan membimbingnya ke dunia makam barat. Dia berhenti di kehampaan dan menghadapinya. Datang ke sini dan bertarung. Yin Yi berkata dengan nada datar. Kamu telah menyalakan api surgawimu selama bertahun-tahun, namun kamu masih memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata itu. Anda ingin bertarung melawan seorang kultivator kecil seperti saya dalam pertempuran yang menentukan. Si Hao mengejek. Yin Yi tidak mengatakan apa-apa dan malah mengirim telapak tangan yang menamparkan. Kamu, si Hao sangat marah. Pembuluh darah menonjol di dahinya. Jika kamu mencoba pergi, maka aku akan menyapu bersih tempat ini. Lalu, aku akan pergi ke Stone Country dan melancarkan pembantaian, membanjiri langit dengan darahnya dan menumpuk mayat di pegunungan. Yin Yi sangat tenang, seolah-olah apa yang dia katakan adalah hal yang sangat normal.
Jika kamu melarikan diri, aku akan menghancurkan semua yang kamu pedulikan. Si Hao benar-benar ingin membelahnya dan mengubahnya menjadi daging cincang. Yang Li, Trenggiling, Dewa Klan Dunia Bawah, mereka bertiga ingin merebut pakaian perang emas yang tidak tahan lama dan perlu memperebutkannya, tapi aku tidak melakukannya. Saya satu-satunya pemburu di sini, dan saya tidak ingin mengejar Anda, jadi pertarungan akan berlangsung di sini. Yin Yi berkata dengan dingin. Si Hao sangat marah sehingga dia tertawa. Kamu pikir kamu siapa, memaksaku seperti ini? Mengapa Anda tidak memberitahu saya untuk mengambil hidup saya sendiri dan menawarkan pakaian yang berharga? Aku akan memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung. Jika Anda tidak mau menerimanya, maka pertama-tama saya akan menghancurkan tempat ini, dan kemudian melepaskan genosida di negara batu. Anda kemudian bisa merasakan penyesalan dan keputusasaan. Yin Yi berkata dengan dingin. Mata si Hao seperti kilat. Rambut panjangnya berdiri tegak, dan api neraka berkobar di dalam dirinya. Dia benar-benar ingin segera membunuh dewa ini. Paviliun surga mending dapat dianggap mulia di era kuno, didirikan oleh seorang murid yang diasingkan. Jika saya ingat dengan benar, dia akhirnya dieksekusi oleh seorang ahli yang sangat kuat dari negara surgawi saya. Kata Yin Yi. Apa? Si Hao terkejut. Kematian kakek hantu selalu menjadi misteri baginya, tetapi hari ini, dia memperoleh informasi rahasia ini. Itu sebenarnya terkait dengan negara surgawi. Tidak heran orang ini langsung menuju ke sini. Eksekusi apa? Kalian pasti menyergapnya, kata si Hao. Dia tahu bagaimana negara surgawi melakukan sesuatu, jadi bagaimana mereka bisa mengambil tindakan dengan terhormat. Kematian adalah kematian, siapa yang peduli metode apa yang dia gunakan. Yang disayangkan adalah bahwa senior kuat negara surgawi saya juga jatuh sebagai hasilnya. Yin Yi menggelengkan kepalanya. Dia memandang paviliun surga mending dan berkata, saya awalnya ingin secara pribadi memberinya pengiriman terakhir dan tidak pernah berharap bahwa itu telah menurun, menjadi sesuatu dari masa lalu. Mengapa saya tidak memberikan reruntuhan ini perataan terakhir? Dia mengangkat tangannya untuk menghancurkan bekas lokasi Heaven Mending Pavilion. Yang pertama adalah memaksa si Hao untuk melawannya, dan yang kedua adalah untuk memenuhi aspirasinya, selamanya meratakan tempat ini. Si Hao meraung. Dia hanya bisa melawannya. Dengan suara kiang, dia mengeluarkan bilah patah yang seluruhnya berwarna hitam. Inilah tepatnya yang ditinggalkan oleh kakek hantu saat itu. Namun, dia tidak segera menggunakan pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak tahan lama dan ingin menunggu kesempatan untuk membunuh dewa berdarah dingin negara surgawi ini, memberikan pukulan yang mengancam jiwa pada saat yang genting. Si Hao meretas dengan pedang. Cahaya gelap meletus. Yin Yi berkata, begitu aku membunuhmu, tempat ini akan jatuh juga. Jenis keberhasilan ini jauh lebih rendah daripada kemuliaan senior yang kuat dari negara surgawi yang menebang leluhur pertama surga mending sekte. Itu terlalu tidak signifikan dibandingkan. Pada saat ini, pedang yang patah bersinar dengan sendirinya, meletus seperti matahari hitam. Sejak si Hao menggenggam pedang ini, fluktuasi kuat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah dewa kuno bangkit. Sesosok berjalan keluar dari pedang yang patah. Rambut abu-abu berserakan di sekitar kepalanya, pakaian kuno menutupi tubuhnya. Ini adalah seorang tetua dengan mata setajam pancaran pedang, tatapannya langsung menusuk ke lubuk hati terdalam. Itu tiba-tiba kakek hantu. Dia telah muncul kembali di dunia ini. Apakah wasiatku tidak menyebarkan semua demi menyelesaikan masalah dengan negara surgawi? Sayang sekali, penampilan terakhir saya masih belum cukup untuk bertemu dengan yang saya tunggu-tunggu. Kakek hantu berbicara. Kamu adalah murid yang diasingkan itu. Yin Yi terkejut, mundur beberapa langkah. Si Hao secara alami juga kaget. Dia benar-benar tidak pernah berharap kakek hantu muncul lagi, apalagi lebih kuat dari yang dia bayangkan. Auranya melonjak seperti lautan tanpa batas. Kamu sudah mati, hanya sisa wasiat. Saat itu, ahli hebat negara surgawi saya turun ke alam bawah untuk membunuh Anda, dan hari ini, saya akan menghapus kehendak Anda. Teriak Yin Yi.
Makhluk yang berjalan di dunia kegelapan, kamu hanya tahu cara membunuh, tetapi masih bisa disebut individu yang kuat. Kakek hantu berkata dengan tenang. Setelah meninggal, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Tidak peduli seberapa kuat Anda muncul hari ini, itu masih sia-sia. Aku akan menebasmu. Yin Yi meraung. Kakek hantu mengulurkan tangannya dan berkata, pedang, ayo. Pedang patah di tangan Si Hao terbang ke tangan kakek hantu. Tanpa gerakan berlebihan, itu meretas keluar. Simbol yang menutupi langit benar-benar hancur. Kamu ingin melarikan diri, tetapi apakah orang sepertimu mampu melakukannya? Kakek hantu terus berbicara tanpa ada fluktuasi dalam suaranya. Dengan pedang patah di tangan, dia dengan ringan meretas semua yang ada di kekosongan. Dengan suara pu, Yin Yi terhuyung mundur, memperlihatkan tubuh aslinya. Kakek hantu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak gila dan sebaliknya cukup normal. Selain itu, dia menjadi siapa yang tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Yin Yi biasanya bergerak di dunia kegelapan, jadi dia jarang berhadapan langsung dengan seorang ahli. Kedua kakinya telah dipotong. Wajahnya melengkung kesakitan. Jenis rasa sakit yang hebat ini masih sulit untuk ditanggung. Kamu jelas sudah mati, jadi mengapa kamu masih memiliki kekuatan bertarung seperti ini? Mata Yin Yi memerah. Dia benar-benar tidak mau dibunuh di sini. Dia tiba-tiba akan mati di bawah tangan orang mati. Ekspresi kakek hantu acuh tak acuh. Hantu tua, saat itu, negara surgawiku bisa membunuhmu, dan sekarang, aku juga bisa menghapusmu dari dunia ini. Yin Yi berteriak dengan ganas. Membunuh. Yin Yi mempertaruhkan segalanya, dia menyalakan darah jantungnya dan melakukan semacam ritual aneh. Si Hao menggigil dalam hati. Apakah ini jiwa-jiwa yang dipanen selama pengorbanan darah negara surgawi? Mata kakek hantu melonjak dengan cahaya, mengungkapkan niat membunuh. Sayang sekali hanya sebagian dari jiwa yang dikumpulkan dari pengorbanan darah di wilayah banjir. Kebanyakan dari mereka berhamburan. Ini adalah altar surgawi yang diberikan kepada saya oleh para pendahulu negara surgawi saya, kata Yin Yi. Sebuah hu terdengar. Bulu merah tua tersapu ke udara. Pedang kakek hantu turun. Tombak merah terus retak terpisah. Kemudian, dia mengacungkan pedangnya lagi, dan iblis besar berwarna darah itu segera terpotong di pinggang. Energi darah tersebar di mana-mana. Dewa iblis tidak terbatas dan tidak terukur. Membunuh, teriak Yin Yi. Karena itu, dia berhati-hati terhadap angin dan berusaha sekuat tenaga. Darah mengalir keluar dari dadanya. Dia menyalakan darah jantungnya dan mengaktifkan altar itu, mengirimkan sosok iblis satu demi satu. Segera setelah itu, kakek hantu terperangkap di dalam. Iblis melolong di sekelilingnya dan arwah yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat. Hantu tua, kamu seharusnya menghilang saja. Yin Yi berteriak keras. Kakek hantu tampak acuh tak acuh. Dia mengangkat pedang patah itu tinggi-tinggi ke udara dan menebasnya ke bawah. Sosok-sosok kosong memenuhi langit. Semua iblis dihancurkan, sepenuhnya dimusnahkan oleh pedang. Petir darah di sekitarnya, awan hitam, dan yang lainnya semuanya menghilang. Dunia yang jernih dan cerah muncul kembali. Dunia dalam pengorbanan darah, dewa negara surgawi akan muncul kembali. Yin Yi meraung keras. Kakek hantu berjalan keluar, mengarahkan pedangnya ke depan. Altar merah terang itu mengeluarkan suara kaca. Itu mulai retak, dan kemudian meledak sepenuhnya. Yin Yi tampak seperti ketakutan. Artefak magis leluhur yang begitu kuat dihancurkan begitu saja, seolah-olah itu rapuh seperti vas keramik, hancur di bawah satu serangan pedang. Ini terlalu sulit untuk dia terima. Dia menggerakkan sayap surgawi peraknya, membangkitkan angin kencang untuk melarikan diri secepat yang dia bisa dari tempat ini, tetapi pada akhirnya tetap sia-sia. Cahaya gelap melintas, dan cahaya pedang melonjak. Sayap peraknya jatuh dan darah memercik kemana-mana. Yin Yi jatuh ke bawah, keadaan tubuhnya yang keriput tampak seperti hantu. Bagaimana kamu begitu kuat? Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Dia benar-benar akan mati di bawah tangan orang mati. Ini hanya terasa terlalu absurd dan menyedihkan.
Aku mati di bawah pedang yang datang dari atas kubah surga. Sisa-sisa jiwaku disegel oleh tiruan kehendak paling kuat dari pedang pembunuh negara surgawimu. Jika saya tidak melakukan kontak dengan teknik misterius negara surgawi Anda, saya tidak akan bisa bangun. Kakek hantu berbicara, wajahnya penuh penyesalan. Dia tidak bisa menunggu sampai orang-orang dari masa lalunya datang dan hanya bertemu dengan individu generasi muda yang hanya menyalakan api surgawinya. Ini adalah terakhir kalinya dia bisa muncul. Ketika Si Hao mendengar ini, dia gemetar dalam hati. Pedang berkarat yang dimasukkan ke dalam kepala kakek hantu itu ternyata telah disempurnakan oleh kehendaknya yang paling kuat. Sekarang setelah larut, dia benar-benar hidup kembali. Dan sebagai hasilnya, dia menjadi kuat di luar imajinasi. Benar-benar tidak mau. Yin Yi berteriak keluar sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Kakek hantu juga tidak banyak bicara. Sebuah pedang terhunus, membuat kepala Yin Yi terbang secara diagonal. Itu kemudian meledak di udara, berubah menjadi kabut berdarah. Tubuh dan jiwanya dengan demikian dimusnahkan. Si Hao sangat kagum. Ini adalah definisi ahli yang benar-benar kuat. Dunia menjadi tenang. Aku akan menghilang, dan mustahil bagiku untuk muncul kembali, kata kakek hantu. Ekspresi wajahnya tenang, hanya membawa sedikit penyesalan. Senior, Si Hao tidak mengatakan apa yang benar untuk dikatakan. Pada akhirnya, dia memberitahu kakek hantu tentang bagaimana pohon anggur surgawi tumbuh dan sekali lagi berakar. Ini adalah berita terbaik yang pernah saya dengar sebelum kematian terakhir saya. Pohon anggur itu seperti anak saya. Ekspresi kakek hantu menjadi lembut saat dia mengingat masa lalu dengan penuh kasih. Ada suka, tapi juga duka. Senior, maukah kamu pergi dan melihatnya? Si Hao bertanya. Aku tidak akan melakukannya. Ini adalah kehidupan barunya, jadi seharusnya tidak ada lagi kenangan tentangku. Kakek hantu menggelengkan kepalanya. Kemudian, tempat ini menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada kata-kata, hanya suara angin yang bertiup melewatinya. Kehidupanku ini, hanya setelah waktu yang lama kakek hantu menghela nafas ringan. Dia memandang Si Hao dan berkata, bakat bawaanmu luar biasa. Apakah Anda bersedia untuk kembali ke surga mending sekte di tempat saya? Dia adalah murid yang ditinggalkan. Ini adalah sesuatu yang selalu menggerogoti pikirannya, serta penyesalan yang belum selesai. Si Hao membuka mulutnya. Meskipun dia menghormati kakek hantu, benar-benar tidak ada cara untuk menerima permintaannya ini. Terlalu sulit untuk menyelesaikan dendam antara dirinya dan sekte Heaven Mending. Itu benar juga. Kamu adalah kamu, aku adalah diriku sendiri. Ini benar bahkan jika aku merasa telah mempermalukan guruku. Jadi aku selalu ingin kembali untuk menghiburnya. Kakek hantu berkata sambil menghela nafas. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Si Hao menatapnya dengan penuh keraguan. Karena seorang wanita dari negara surgawi, saya diusir dari sekte mending surga sebagai murid yang diasingkan. Setelah itu, saya kemudian dibunuh olehnya dan orang lain bersama-sama di alam bawah ini. Dengan betapa luar biasanya dia pasti masih hidup. Ketika Si Hao mendengar ini, dia menjadi tercengang. Guru saya seharusnya sudah meninggal, jadi tidak ada artinya bahkan jika saya kembali ke sekte mending surga. Namun, wanita itu masih hidup. Saya ingin menyelesaikan banyak hal, tetapi hari kita bertemu lagi tidak akan datang. Kehidupan tambang ini, biarkan saja berakhir seperti ini. Tubuhnya mulai tidak jelas. Perlahan-lahan menjadi lebih redup, seolah-olah akan menghilang. Senior, Si Hao berteriak. Sosok kakek hantu menjadi semakin tidak jelas. Aku akan memberikan pedang ini padamu. Itu disatukan dari campuran surgawi paruh Phoenix dan tanduk unicorn. Kata kakek hantu. Pedang patah hitam itu terbang, mendarat di tangan Si Hao. Kakek hantu, akan ada hari di mana aku akan pergi ke alam yang lebih tinggi. Saya akan membawa pedang patah ini ke negara surgawi untuk membantu Anda menyelesaikan berbagai hal. Kata Si Hao. Alam yang lebih tinggi. Aku hampir lupa tentang tempat itu. Namun, seharusnya masih ada beberapa orang yang masih mengingatku. Saat mengucapkan kata-kata ini, mata kakek hantu menjadi sangat cerah.
Namun, pada akhirnya, tubuhnya masih berserakan, menghilang selamanya dari dunia ini. Si Hao merasa kecewa dan frustrasi. Seorang individu yang kuat telah menghilang begitu saja, membuatnya menghela nafas dengan penyesalan. Namun, dia belajar dari kata-kata terakhir kakek hantu bahwa dia pasti memiliki masa lalu yang sangat indah. Mungkin masih ada beberapa tempat di alam yang lebih tinggi di mana legendanya ada. Hanya, mereka yang dicintai surga mati muda. Pada akhirnya, dia masih jatuh. Aku benar-benar tidak pernah mengharapkan hal seperti itu. Sosok ras manusia paling mempesona di zaman kuno yang dengan paksa mendorong kembali talenta surgawi di antara rekan-rekannya benar-benar berakhir seperti ini, hehe.